suster, frater, bapak ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu Pekan Advent pertama tahun liturgi C dengan tema Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun paroki Santo Fransiskus de Sales dan dilanjutkan dengan doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umat paroki Santo Fransiskus de Sales yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan, agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat, sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu Pekan Advent pertama petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kor dari lingkungan Clara, tata laksana dari lingkungan Santo Agnes. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita.
Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Hidupku akan kuserahkan. Saudara-saudariku, dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita berdoa bersama Sisilia dan keluarga yang mengucap syukur dan terima kasih atas ulang tahun yang kedua Kenneth Alvaro Geonathan. Semoga Kenneth selalu sehat, cerdas, tumbuh menjadi anak yang beriman, takut akan Tuhan, dan selalu dalam lindungannya. Kita juga bersyukur bersama komunitas CFM yang berulang tahun ke-11. Kita mohon agar Allah berkenan memberikan penyertaan kepada komunitas ini ke depannya dan semakin solid selalu menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memasuki tahun liturgi yang baru, ditandai dengan Minggu Advent yang pertama. Kita akan memulai penantian kelahiran Tuhan, tetapi juga kita akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Oleh karena itu dalam bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini, akan ditunjukkan tentang akhir zaman. Untuk menandai hal ini, nanti kita akan mengadakan upacara penyalaan lilin Advent. Dan pada hari ini bersama Gereja Keuskupan Agung Semarang,
kita memulai tahun arah dasar yang baru, yaitu komunitas basis gerejawi, yang merupakan kelanjutan dari tahun keluarga yang sudah kita rayakan selama setahun yang lalu. Maka mari kita mempersiapkan diri untuk mengadakan upacara penyalaan lilin Advent dan pemberkatan lingkaran Advent. Marilah kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat mengalami lagi masa Advent, yaitu masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudilah Engkau memberkati lingkaran Advent ini. Limpahkanlah rahmat-Mu supaya melalui masa yang suci ini, iman kami diteguhkan, persaudaraan kami dikuatkan, serta kepedulian kami digerakkan. Semoga kami dapat berjalan dalam terang-Mu, meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap untuk membangun hidup baru, sehingga layak merayakan kelahiran putra-Mu, Sang Immanuel, Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita menyambut Minggu Advent pertama ini dengan menyalakan lilin Advent yang pertama. Tuhan akan datang dan tidak terlambat. Ia akan menerangi yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Saudara-saudariku, sekarang mari kita dengan rendah hati memohon pengampunan atas segala dosa kita, agar kita dibuat pantas ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Pada awal tahun komunitas basis gerejawi ini, tolonglah kami di dalam menyiapkan diri, menyongsong kedatangan Putramu itu dengan hidup yang tekun dalam doa, serta merenungkan sabdamu, sehingga kami pantas mengalami keselamatan-Mu. Bimbinglah kami untuk menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah masyarakat dengan baik, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang, bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersalah.
perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib kepada orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasehati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan pembukaan tahun arah dasar yang baru, yaitu tahun komunitas basis gerejawi, Bapak Uskup mengirimkan surat kepada kita semua, dan para romo diminta untuk membacakannya. Saya akan membacakannya, tetapi ke inti-intinya. Nanti surat yang lengkap, yang lebih panjang, bisa menjadi bahan bagi kita untuk direnungkan bersama komunitas, bersama keluarga, dan bersama komunitas basis kita. Maka saya akan menyampaikan inti-inti dari surat Bapak Uskup kepada kita. Dalam visi Keuskupan Agung Palembang disampaikan bahwa umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Palembang memiliki predikat sebagai terang dunia dan garam masyarakat. Predikat ini sejatinya adalah milik Kristus, tetapi diterapkan kepada kita semua. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk membawa terang yang mengarahkan hidup kepada tujuan yang benar dan menjadi garam yang memberikan rasa dan manfaat bagi kehidupan sosial. Maka kehadiran kekristenan, semangat kekristenan sangat diperlukan di dalam masyarakat untuk mencegah kegelapan dan kehilangan harapan, serta untuk menghadirkan sukacita dan keselamatan bagi semua orang. Melalui pembaptisan yang kita terima, setiap orang beriman dianugerahi martabat sebagai anak-anak Allah, maka dipanggil untuk ambil bagian di dalam tugas Kristus yang 3 itu, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai Rasul Tuhan, umat Kristiani diharapkan memancarkan kasih Allah melalui hidup setiap hari, baik di lingkungan internal gereja maupun di dalam masyarakat. Panggilan ini tidak boleh diabaikan. Maka sebagai gereja yang misioner, tugas untuk mewartakan Injil adalah tanggung jawab kita bersama umat Allah yang berasal dari rencana Bapa, diwujudkan melalui inkarnasi Yesus, lalu nanti dilanjutkan melalui hidup kita sebagai umat beriman. Setiap orang Kristen diharapkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, berani mengakui identitas kita sebagai orang Katolik dan menghidupi nilai-nilai iman kita dengan selalu penuh semangat. Idealnya, di dalam setiap kesempatan katekese, dalam keluarga, dalam lingkungan, katekese itu menghasilkan buah yang nyata. Keuskupan itu secara rutin memberikan bahan katekese kepada kita. Misalnya pada masa Prapaskah, pada bulan Kitab Suci, pada masa Advent yang kita masuki saat ini. Diharapkan kegiatan itu dihadiri oleh semua, bukan hanya oleh para wanita dan anak-anak, tapi semua bapak-bapak juga. Komunitas basis itu tidak cukup diwakili oleh wajah perempuan dan anak-anak. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghidupi
iman kita. Nah, komunitas basis gerejawi yang sering disingkat dengan KBG adalah paguyuban umat beriman dalam skala yang lebih kecil daripada lingkungan, yang bermanfaat untuk mempererat hubungan sosial dan rohani. Komunitas ini memungkinkan umat yang berdekatan tinggalnya secara teritori saling mengenal, saling berbagi, peduli satu sama lain, serta mendukung kehidupan iman melalui doa bersama, sharing Injil, dan saling menguatkan secara rohani. Komunitas ini akan membantu kita semua menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, gereja tidak hanya dilihat sebagai sebuah lembaga formal, tetapi sebagai sebuah tubuh yang kita sebut sebagai tubuh Kristus yang hidup, aktif, dan terlibat di dalam kehidupan masyarakat yang luas. KBG adalah cara baru dalam menggereja yang menekankan peran aktif umat dalam kehidupan gereja dan masyarakat dengan semangat kebersamaan dan kesetiakawanan. Idealnya adalah setiap umat Kristiani berperan aktif. Jadi bukan hanya satu orang, dua orang, tapi semua berperan aktif di dalam hidup, di mana semangat kebersamaan dan kesetiakawanan menjadi pusat kegiatan. Komunitas yang terlalu besar, wilayah, paroki, lingkungan, kadang menyebabkan beberapa anggota itu pasif karena ada atau bergantung kepada orang-orang tertentu yang aktif. Yang lain lalu seperti bersembunyi atau pasif. Oleh karena itu, KBG atau komunitas basis gerejawi ini sebaiknya terdiri dari kelompok kecil agar anggotanya saling mengenal, semua bisa aktif. Pendidikan iman sejak dini termasuk sekolah minggu sangat penting untuk membentuk pribadi-pribadi Kristiani yang kokoh imannya, tetapi sekaligus yang misioner. KBG juga harus menjadi tempat yang inklusif. Inklusif itu bukan tertutup hanya pada kelompok itu, tetapi terbuka untuk masyarakat luas, baik melalui kegiatan sosial maupun kegiatan rohani. Sangat baik setiap paroki merancang dan memprogramkan kegiatan-kegiatan bagi keempat prioritas subjek di dalam keuskupan kita, yaitu pastoral anak-anak dan remaja, kaum muda, keluarga, dan KBG. Dengan kegiatan yang terstruktur, sistematis gitu ya, dan berkesinambungan. Tidak hanya dilakukan sekali lalu berhenti, tidak ada kelanjutannya. Setiap kegiatan gereja, baik yang bersifat keagamaan maupun sosial, sebaiknya terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan-kegiatan ini bisa berupa olahraga, gotong royong, aksi sosial, yang tidak hanya melibatkan anggota gereja eksklusif saja, tetapi juga mengundang partisipasi banyak orang, termasuk orang-orang yang bukan beragama Katolik. Melalui kegiatan seperti ini, gereja memberi kesaksian kepada dunia luar bahwa gereja adalah saksi Kristus yang hidup dalam kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Ini akan mencerminkan peran yang tadi ditunjukkan, yaitu sebagai garam dan terang bagi dunia. KBG memberikan kesempatan bagi semua orang, terutama kaum awam, untuk terlibat dalam kegiatan gereja, termasuk mengajar, membina iman. Namun peran imam tetap penting sebagai pendamping dan motivator. Para imam harus mendukung aktivitas seluruh umat, memberikan bimbingan, rekoleksi berkala untuk kelompok-kelompok umat. Maka saudara-saudariku, amanat Kristus dalam Injil Markus bab 16 ayat 15 untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk menjadi tanggung jawab umat Kristiani. Setiap orang beriman dipanggil untuk ambil bagian
di dalam karya misi Kristus, baik di dalam gereja maupun di masyarakat. Dengan membangun komunitas basis yang hidup dan aktif, umat Kristiani diharapkan menjadi saksi yang membawa terang dan garam ke dunia, sehingga gereja menjadi bagian yang nyata dan aktif dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Semoga Tuhan memberkati usaha kita dalam mewartakan Injil dan membentuk komunitas gerejawi yang aktif. Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Nanti umat mohon menjawab, Tuhan dengarkanlah doa kami. Tuhan dengarkanlah doa kami. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa yang begitu dekat dengan kita dalam diri Yesus Putramu. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, bimbinglah gerejamu pada masa Advent ini untuk memperbarui diri, agar dengan semangat sehati sejiwa, semakin mampu mewartakan kabar sukacita kedatangan Kristus bagi banyak orang. Kami mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, tuju kesejahteraan bersama, kami mohon. Tuhan dengarkanlah umat. Bagi orang-orang yang menderita dan tertindas, Allah Bapa Maha Baik, di masa Advent ini, bangkitkanlah harapan dan semangat baru bagi mereka yang sedang menderita dan tertindas hidupnya, sehingga mereka senantiasa bertekun dalam menantikan kedatangan Sang Cahaya sejati hidup kami, Tuhan Yesus Kristus, dan semoga kami pun selalu hidup berbela rasa dengan mereka yang menderita. Kami mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi komunitas basis gerejawi, Allah Bapa yang Maha Baik, gerakkanlah hati kami untuk semakin terbuka, membangun kasih, solidaritas, dan iman yang hidup, sehingga komunitas-komunitas kami menjadi sarana nyata kehadiran-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua di sini, Allah Bapa Maha Bijaksana, tuntunlah kami agar makin menghormati satu sama lain dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Untuk kepentingan diri kita sendiri, marilah kita hening sejenak. Kami mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Dan kami bersyukur bersama Sisilia dan keluarga atas ulang tahun yang kedua Kenneth Alvaro Geonatan. Semoga ia tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, anak yang beriman, takut akan Tuhan, dan selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Dan bersama komunitas CFM yang berulang tahun ke-11, kami mohon rahmat penyertaan Tuhan, agar ke depan seluruh pelayanan yang dipercayakan
kepada mereka boleh dilakukan dengan baik, dan komunitas ini semakin solid selalu menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau hadir dalam hidup kami. Berkat kedatangan kembali Kristus Putra Manusia, kegelapan hidup kami telah dihalau dan digantikan oleh terang yang menggembirakan dan membahagiakan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Semoga persembahan kami ini dipersatukan dengan persembahan Kristus Putramu, sehingga mendamaikan kami dengan Dikau, serta mendatangkan perdamaian di atas muka bumi ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami,
Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku, memulai tahun KBG, Komunitas Basis Gerejawi, kita memulai doa yang baru. Kita doakan bersama doa tahun Komunitas Basis Gerejawi. Kita doakan bersama. Ya Allah yang Maha Rahim, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dalam Roh Kudus-Mu, Engkau memperkenankan kami memanggil-Mu Aba ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami ingin menghidupi ajaran kasih Yesus, Saudara kami. Kami bertekad hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, saling menghormati dan menghargai, meretas setiap sikap diskriminatif dan sektarian. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga kami bersama hidup sejahtera, penuh sukacita. Tidak ada lagi orang yang merasa asing atau merasa terasingkan dalam komunitas kami. Tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus, doakanlah kami agar dapat hidup di hadirat-Mu dan bersyukur tiada henti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran Putramu dalam perayaan Ekaristi ini. Dalam semangat tahun Komunitas Basis Gerejawi ini, semoga tubuhnya yang telah kami sambut menghidupkan pengharapan kami akan dunia yang baru, sehingga kami bertahan di dalam pesiarahan menuju kepadamu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Giat Panitia 60 tahun. Hari Minggu tanggal 8 Desember di gereja, mulai pukul 10 pagi, akan kita selenggarakan Festival Kur Antar Lingkungan. Kami mengundang umat sekalian untuk berpartisipasi dan memeriahkan kegiatan ini. 2. Open Recruitment Color Choir. Komunitas Paduan Suara Color Choir membuka pendaftaran bagi muda-mudi yang berkeinginan melayani di bidang paduan suara dengan usia minimal 14 tahun. Pendaftaran bersifat seleksi dan akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember di Paroki Santo Yosef, PIC Yohan. 3. Penerima
Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat malam. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Hari ini secara resmi akan dibuka tahun arah dasar Keuskupan Agung Palembang yang ketiga, tahun komunitas basis. Nanti akan ada banyak pertemuan, akan ada banyak pemberian materi untuk mewujudkan arah dasar ini di paroki kita. Kita dimohon untuk terlibat aktif di dalam setiap rencana yang akan dilakukan. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Terima kasih atas semua pelayanan penuh kasih, ketulusan hati menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan.